Jadi bukan setakat itu saja. Bahkan diantara jadi pada pertanyaan-pertanyaan yang mereka pertanyakan kepada anak didik mereka, kepada anak-anak kecil pun kan semacam itu. Allah di langit, Allah di arsy. Tapi sebelum Allah ciptakan atas atau di mana? Arsy makhluk, kursi makhluk, dunia makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Kursi, "Kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai'." Wujud Allah sebelum adanya segala sesuatu. Maka di mana Allah? Kalau Allah duduk bersemayam, takkan Allah sebelum menciptakan langit dan bumi dan juga sebelum menciptakan aras diri saja letih sangat kalau macam itu. Di mana Allah duduk? Di mana Allah bersemayam sebelum Allah ciptakan aras. Karena Allah, wujud Allah tanpa ada sesuatu yang menyertainya. Wujudullah tidak ada permulaan dengan permulaannya dan juga tidak ada penghujung dengan kesudahannya. Jadi wujud Allah yang secara azali, yang tanpa ada bidayah dan juga tanpa ada nihayah, yang tidak ada permulaan dan juga tidak ada kesudahan. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan kursi dan aras. Sebab kursi kata mereka tempat Allah duduk, aras tempat Allah bersemayam, jontai kaki, begitu dengan bahasanya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau jawaban daripada Jariyah, ya Rasulullah, saya telanjur, tak bagaimana saya tampar Jariyah saya itu, dan saya pun merasa bersalah sehingga saya bercadang nak membebaskan dia. Tapi kita bersabda, dia tadi itu telanjur, bahasa Banjar, dia ada Banjar kah? Tempeleng. Aku tempeleng dia. Bahasa kita sini aku tampar dia. Bukan begitu, tampar, aku tampar. Sana tampar tuh, tampar. Banjar tampar begitu, tempeleng. Yang tempeleng nih tampar, sana tempeleng. Yang tombok nih sana tampar. Nah tampar loh. Maka kalau tampar, aku jurus, aku tumbuk kamu. Tak apalah. Kesimpulannya kedua-duanya sakit. Baik kena tampar juga kena tumbuk, tempeleng atau juga pukul. Aku terlanjur memukulnya. Maka aku bercadang nak memerdekakannya. Nabi kita bersabda, suruh dia datang ke sini. Terus Nabi kita tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Jadi kata dia, sama Allah di langit. Nabi kita bersabda, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia sebab dia orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Jalla wa Ala. Itu bagaimana? Ini nampak soal pertanyaan di memperakam yang nampaknya hadis ini sudah merupakan satu hujah yang membuat ahli sunnah wal jamaah sudah tidak ada jawaban. Mesti akan akur dengan pahaman Salafi dan Wahabi yang mengatakan Allah duduk di atas arsy atau yang mengatakan Allah itu di langit. Bagus. Kenapa? Ulama jumhur ahli sunnah wal jamaah dengan seumpama ayat dan seumpama hadis itu mereka takwil. Jadi pada itu dijawab di mana Allah kata dia di langit. Jadi kata ulama Syafi'i maksudnya rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, anugerahnya Allah, karunianya Allah itu di langit atau juga daripada langit. Kenapa ditawis semacam itu? Kenapa tidak dipahami secara zahirnya saja? Sebab karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah. Allah tidak ada arah, tidak ada tempat, tidak ada jihad, kanan kiri, atas bawah, muka dan belakang. Yang namanya al-jihad itu arah yang 6 itu Allah tidak perlu, zaman dan waktu pun juga Allah tidak perlu, tidak perlukan waktu, tidak perlukan tempat, tidak perlukan jarak, tidak perlukan segala-galanya. Sebab itu daripada muasafat, daripada sifat-sifat makhluk. Sedangkan Allah mempunyai sifat mukhalaqatul lil hawadis, menyalahi dan berbeda dengan segala sesuatu yang berharu. Kenapa ditawis semacam itu? Ikut pedoman ayat. Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau duduk bersemayam, berarti Allah serupa dengan makhluk. Oke. Kenapa kita takwil? Karena kita mengelak, karena kita ingin selaraskan ayat tadi itu dengan ayat-ayat yang berbeza. Di antara lain, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad, alam tajid lahu samia. Apakah ada yang menyerupainya? Jawabannya tidak ada. Oh, oke. Sekarang kenapa ditawil? Sehingga dengan kita ini dituduh sama mereka muawilin, mu'attilin, orang-orang yang tidak memahami ayat sebagaimana yang Allah firmankan. Oke. Kita sebutkan beberapa ayat yang seumpamanya Allah berfirman,
wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti Allah dengan Tuan Haji, dengan saya, dengan dokter, dan juga dengan siapa? Tidak ada, kata mereka, bukan begitu maksudnya. Maksud ma'akum di situ tuh dengan ilmunya Allah, bukan zatnya Allah dengan kamu. Kalian pun juga tawil. Berikutnya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Saat ketika Nabi kita berkata kepada sahabatnya si Abu Bakar di dalam gua Sur, Allah bersama kita. Apakah bersama kita Allah juga duduk menunduk macam itu di dalam gua bersembunyi? Hehehe. Tak boleh macam itu. Maksud Allah bersama mereka, bersama Baginda dan juga bersama Abu Bakar. Itu pemeliharaannya Allah, ilmunya Allah. Mereka tawil. Yang bolehnya dengan kumpulan ini, kalau mereka yang tawil, oke. Tapi kalau kita tawil, salah. Tuh kata orang banyak, bungol banget itu. Nanti cari kamusnya maksudnya apa. Seperti itu tuh tidak bijak lah. Kalau mereka yang nak takwil berarti oke. Tapi kalau kita guna takwil semacam tadi, kita mentawil bukan kita menolak Al-Quran, bukan kita menolak hadis, tapi kita takwil karena dengan kita ingin mentaktis, mengesahkan dan mengagungkan Allah agar jangan sampai dengan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Sementara yang mengatakan di langit itu akidah tajsim, tasbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tajsim yang memperbentukkan zat Allah macam seperti makhluk. Silakan. Soalan yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah? Itu kena ceramah satu kali ceramah lagi. Jadi ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Khawarij. Itu adalah firaq di dalam kitab Al-Milal wan Nihal oleh Al-Imam Asy-Syahristani. Di sana disebutkan dalam beberapa kumpulan, dalam beberapa aliran ulama mengatakan pada waktu Nabi kita bersabda, wasatabtariku ummati ala salasin wasabina firqah, dan umatku akan berpecah belah kepada 73 kelompok yang kesemuanya itu masuk neraka kecuali satu kelompok, wa huwa ma'alai ana wa ashabi. Ulama mengatakan perpecahan kelompok itu dengan seumpama Qadariyah saja, atau dengan seumpama Syiah saja, atau dengan seumpama Jabariyah saja, itu pecahnya pun sudah hampir lebih daripada 70. Jadi sama sekali dengan hadis tersebut itu tidak bermaksud perbedaan pendapat di kalangan ulama yang empat atau juga di kalangan al-aimatul mujtahidun. Kenapa? Sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli ijtihad itu perbedaan yang berlandasan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis atas berbagai faktor, atas berbagai asbab. Bukan waktunya untuk kita senaraikan. Tadi saya sebut sebahagiannya perbedaan sumber hukum yang berbeda-beda antara mazhab dengan mazhab, mau tidak mau akan menimbulkan perbedaan dalam pendapat. Jadi dengan kumpulan-kumpulan yang disebutkan tadi itu tidak termasuk daripada kumpulan ashabul madzahibil arba'ah. Ashabul madzahibil arba'ah atau juga dengan perbedaan pendapat yang lain itu di dalam furu'. Sementara kalau dengan yang tadi itu perbedaan dalam bab usul al-qadariyah yang tidak percaya dengan takdir, sesuatu itu berlakunya secara tilkai atau juga secara kebetulan saja. Allah tidak takdirkan, berlakunya secara spontan. Jadi sepertinya dengan kita punya leluasa mutlak untuk kita melakukan apa saja, untuk kita menginginkan apa saja, untuk kita berbuat apa saja. Tidak ada yang namanya takdir la qadar. Sesuatu itu berlaku secara spontan tanpa ada leluasa takdir dan penentuan dan ilmu daripada Allah Jalla wa'ala. Kumpulan yang semacam itu disebut dengan kumpulan Al-Qadariyah. Kemudian yang sebaliknya kumpulan Al-Jabariyah yang dengan kita ini tidak ada ikhtiar langsung, yang sampai-sampai kepada tahap yang dengan kita ini seperti kita tidak wujudkan dengan keberadaan kita. Yang bergerak itu adalah Allah, yang berbuat itu adalah Allah, yang senyum itu adalah Allah, yang bertindak itu adalah Allah. Sehingga kumpulan Jabariyah tadi itu sama sekali tidak memberikan sembarang ikhtiar pilihan kepada kita. Semuanya Allah. Kalau pada waktu mencuri pun juga kata Allah yang mencuri. Itu pahaman wahdatul wujud sudah sampai pada tahap itu, berpuncak dan bermula daripada
Al-Jabariyah yang mengatakan manusia itu majbur, dipaksa. Kalau seandainya manusia itu majbur, dipaksakan, tidak ada sembarang pilihan, tidak ada sembarang ikhtiar, tidak punya wewenang dan juga tidak punya kebebasan. Kalau seandainya itu semuanya ditetapkan dan kita tidak ada pilihan untuk mengelak, kenapa Allah seksa? Kenapa Allah azab? Berarti Allah tidak adil, sebab Allah yang akan dia begitu. Dan untuk apa para nabi-nabi dan rasul diutus? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan untuk memberikan pencerahan. Wahdainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan yang akan membawa ke dalam surga, jalan yang akan membawa manusia ke dalam neraka. Dan apa juga maksudnya? Apa artinya dengan kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya sudah mujbar atas satu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala, adanya doa itu berarti ada ikhtiar. Adanya ikhtiar berarti dengan kita diberikan leluasa untuk memilih milah, untuk membeda-bedakan, untuk taat ataupun juga tidak, untuk patuh ataupun juga tidak, untuk beriman ataupun juga tidak. Itu leluasa ikhtiar Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau tidak ada alasan untuk Allah mengadab orang-orang yang terbabit melakukan kesalahan. Sebab kenapa? Mereka akan protes. Kenapa kami disiksa? Sedangkan kami tidak ada pilihan. Engkau yang nakal kami macam tuh. Nah, jadi seperti dalam undang-undang kita pun kita buat aturan. Kalau seandainya ada yang melanggar peraturan, itu akan dijatuhkan hukuman kepadanya, yang walaupun dengan alasan tidak tahu, tetap dengan hukuman dan sanksian akan dijatuhkan kepada orang berkenan. Maka begitulah juga dengan kumpulan Al-Qadariyah, dengan kumpulan Al-Jabariyah, dengan kumpulan Al-Murji'ah, banyak lagi dengan kumpulan-kumpulan dan juga dengan pecahannya. Jadi kalau kita pahami satu persatu daripada kumpulan-kumpulan tadi itu, ternyata justru akidah kita, akidah umat Islam itu baina-baina, Jabariyah tidak, Qadariyah pun juga tidak. Akidah kita adalah antara dua. Kita ada ikhtiar, tapi tetap ada ketentuan takdir daripada Allah. Ada syariat dan juga ada hakikat. Ulama mengatakan di antara daripada pedoman yang semacam itu, itulah dengan firman Allah yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu ikhtiar, itu adalah syariat. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, itu adalah ikhtiar. Itu adalah leluasa daripada kita. Tapi wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Kau lah kami memohon pertolongan, itu adalah hakikat. Syariat dengan hakikat, ada ikhtiar dan juga ada ketentuan jabar daripada Allah yang menghendaki kita seperti itu. Jadi ikut penafsiran sebagai daripada ulama, takdir itu tidak memaksakan, tapi takdir dengan arti Allah mengetahui apa perkara yang akan kita lakukan. Dan elok takdir jabar, takdir pas segala macam itu tidak dibicarakan. Sebab semakin kita dalami semakin bingung kita. Tapi kita marah pada saat ketika para sahabat berbicara tentang takdir. Sebab kalau bicara tentang takdir, amal ma'ruf tidak jalan. Salah, saman, takdir Allah. Nyala semuanya, Petrus banyak nyala. Dia bilang, memang Allah takdirkan. Allah takdirkan aku beli kereta mewah. Allah takdirkan kelajuannya laju. Allah takdirkan aku mandu laju. Allah yang berkehendak. Kenapa kamu protes aku dan kenapa aku di sana? Enggak. Polis tak peduli, tetap pada 300 ringgit. Kalau tak pun nanti kirim. Kalau tak, dia keluarkan alat tuh, atau apa namanya, dia type nomor plate kita 7508. Keluar saman-saman tahun 2011, 2001, 2000 berapa yang belum terbayar lagi. Innalillah. Padahal pada saat ketika itu mungkin kita tak perasan. Allah saja ampunkan kepada orang yang terlupa. Sama polis tak ada istilah terlupa. Semuanya kena bayar. Sudah jelaskan. Tuh. Jadi kalau kita ikut pahaman Qadariyah, mana kita tidak boleh bertindak. Pencuri tidak boleh dihukum. Tapi kenapa dihukum? Kenapa potong tangan? Tidakkah pencuri dengan takdir? Ya dengan takdir. Yang walaupun mencurinya dengan takdir, tapi tidakkah Allah juga jelaskan kepada kita jalan yang benar dengan jalan yang buruk, yang betul dengan yang tidak. Facebook. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja membuat kabinet. Buat? Kabinet. Saya ada seorang pelanggan yang bukan Islam ingin membuat kabinet buku. Tetapi dalam masa yang sama dia akan meletakkan patung sembahan dia di atas kabinet buku untuk disembah. Apakah hukum jika saya membuat kabinet buku itu? Kita ada bersubhat di situ, tapi dengan kita tidak perlu tanya semacam itu. Kecuali kalau ada karina. Misalnya, Saleh, Nabi kenapa kita? Sendah rumah dulu, segitiga pengaman. Saya sebut segitiga pengaman, atau kita sebut dengan CD, celana dalam. CD, celana dalam, betul kan? Okay. Kalau macam dia pakai, kita tahu masalahnya pakainya bagaimana. Kalau tepi pantai memang maka pakai semacam itu. Kita tak boleh jual celana pendek kepada mereka. Nah itu juga nih teroris. Kita tahu. Tolonglah aku. Itu saya geram sungguh. Pokoknya kalau saya tidak tembak mati pun saya tembak kakinya. Saya akan tembak tangannya. Kalau saya tidak tembak mati pun saya akan tembakkan. Saya remukkan kakinya. Geram sangat. Boleh tak kita pinjamkan pistol? Jual pistol, jual senjata tajam, senjata api? Tak boleh. Nah macam itu juga dengan kabinet tadi itu. Kalau kita tahu dia akan letakkan tokong di situ, itu berarti kita bersubuhat, di mana dengan benda produk yang kita buatkan tadi itu akan disalahgunakan, akan menjadi asbab yang dengan si penggunanya melakukan perkara syirik, melakukan persekutuan kepada Allah Jalla wa'ala. Sikit sebanyak. Tetapi teks berhenti teksi merah kuning. Merah kuning ya. Teksi kita merah kuning kan? Kelenteng halang. Hah? Merah putih bendera. Tak apalah. Merah putih. Teks berhenti. Kebaran halang. Nah, masih oke lagi. 4 pelangiran. Kelenteng halang. Punya duit, nak main judi rupanya di situ. Tak boleh. Pemandu taksi tidak boleh hantar dia ke Kelenteng Halang kalau kita tahu dia akan main judi ke sana. Minta hantar ke Hajai, minta hantar ke Pattaya, minta hantar ke tempat Bukit Bintang. Bukit Bintang. Tak apa kita tanya, ngapain lo ke situ? Saya duduk di sana. Oh iya kan minta maaf, hantar ke sana. Dia duduk di situ, bukan buat sesuatu di situ. Nah, jadi kalau ada karina, orang tadi itu akan menyalahgunakan penkhidmatan dan layanan daripada kita. Kita tidak boleh bantu, tapi juga dalam waktu yang sama kita tidak boleh mempertanyakan sesuatu yang barangkali boleh melukakan hati dan perasaan seseorang. Jadi misalnya seperti baju tadi itu, seperti orang beli buah mentimun, atau juga beli buah epal. Haji ini beli epal banyak tuh apa nih? Haji itu apa nih? Sampai beratus-ratus kilo untuk dijual ke kasbar kah? Itu tidak boleh tanya semacam itu. Itu hal orang. Kecuali kalau ada karina yang orang tadi itu epal dengan kita akan dijadikan minuman keras, itu memang tidak boleh. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah orang bermazhab ahli sunnah wal jamaah berkahwin dengan orang yang berpahaman wahabi? Saya tidak katakan boleh dan juga tidak katakan tidak. Tapi sebaiknya tidak. Atau paling tidak pun juga tidak. Kenapa? Sebab kalau pada tuh jangankan beda ideologi, beda pandangan, yang beda politik pun nanti akan bergaduh di rumah. Tak payah beda politik. Beda sokongan kita kepada kesebelasan saja. Boleh bergaduh suami istri. Suami Kedah. Pasti dan pasti sokong kesebelasan Kedah. Sementara dengan istri Johor. Apalagi kalau pada tuh Johor menang, mengalahkan Kedah 2-0. Bang, Kedah 2-0. Bergaduh di rumah gara-gara kena bola sepak aja. Gimana kalau dengan suami? Suami ini tak baca qunut atau suami Allahumma hdina fi man hadait. Istri diam jadi belakang. Assalamualaikum kan ke kiri, masam muka istri. Kenapa? Sebab istri tak baca qunut. Ayo, macam mana? Yang kalau satu aliran pun, satu mazhab, satu partai, satu politik pun, kita kadang-kadang tegah di rumah. Ayo, tak pernah bergaduh dengan istri di rumah? Nah, siapa yang berani kata alhamdulillah saya sejak kawin sampai sekarang tak pernah bergaduh, sekalipun tak pernah.
Itu kalau ada begitu memang wali Allah betul orang.